Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, Chu Feng telah melayang melalui jalan surgawi yang luas, dan juga tidak terbatas untuk waktu yang lama. Bahkan dia sendiri tidak dapat mengingat dengan tepat, berapa banyak waktu yang telah ia lewatkan. Itu karena, tidak ada matahari di langit dalam jalan surgawi. Jadi, konsep waktu menjadi tidak jelas saat berada di dalamnya. Di tempat ini, yang bisa dilakukan Chu Feng adalah membiarkan dirinya didorong terpaut oleh kekuatan besar itu, yang saat ini terus mendorongnya ke depan. Dapat dikatakan juga bahwa, Chu Feng saat ini setara dengan setitik debu yang melayang dalam badai, dan dia juga mirip dengan daun di atas aliran sungai. Dia tidak mampu melakukan apapun, yang bisa dia lakukan hanyalah berharap bahwa dia dapat tiba di sebuah pantai pada waktu yang lebih awal. Itu karena, pantai di sisi lain adalah tempat yang pernah ia dambakan, yaitu Tanah Suci Martialism. Chu Feng telah mengalami peristiwa tak terduga di Jalan Surgawi. Jalan Surgawi tempat dia berada pada awalnya tidaklah luas, tempat itu hanya bisa memungkinkan Chu Feng sendiri untuk melewatinya, dan akan terlalu sempit jika ada orang lain. Namun, peristiwa yang tak terduga telah menyebabkan jalan surgawi yang sempit yang sedang dilalui Chu Feng ini, untuk masuk ke jalan surgawi yang luas dan tak terbatas. Dengan kata lain, jalan surgawi sekarang lebih menyerupai jalan surgawi yang sesungguhnya. Meskipun Chu Feng hanya bisa hanyut dalam ombak, tapi lingkungan di sekitarnya tidak gelap gulita. Alih-alih, itu dipenuhi dengan cahaya yang cemerlang serta warna-warna yang cerah. Dia seperti melayang melalui langit berbintang yang tak terbatas, dan sensasi semacam itu sangat unik. Itu bahkan memberi sensasi untuk membersihkan semangat seseorang dan mencerahkan hari ini. Itu benar-benar sangat nyaman jika dirasakan. Hanya saja, sebelum Chu Feng bisa menikmati sensasi khusus semacam ini, ia terpaksa harus pergi. Itu karena, sinar yang menyilaukan telah muncul di hadapannya. Setelah sinar ini muncul, Chu Feng akhirnya melihat dunia baru. Dia tahu tempat itu harus menjadi tempat yang ingin dia capai. Wush! Seperti panah yang meninggalkan busur, Chu Feng melesat begitu saja di udara. Karena faktanya bahwa dia telah terbang dengan kecepatan tinggi untuk waktu yang lama, ketika dia meninggalkan jalan surgawi, dia menjadi terbiasa dengan kecepatan dan terbang maju dengan kecepatan tinggi. Chu Feng menghentikan tubuhnya, lalu dia menemukan bahwa dia telah sepenuhnya meninggalkan jalan surgawi, dan di bawah kakinya adalah lautan yang tak terbatas. Berbalik untuk melihatnya, pintu keluar jalan surgawi berada beberapa mil di belakangnya. Jalan keluar dari jalan surgawi sangat mirip dengan pintu masuk jalan surgawi, bahkan dapat dikatakan bahwa mereka persis sama. Pintu itu dibentuk melalui kondensasi formasi yang sangat besar dan juga megah. Namun Chu Feng juga tahu bahwa tempat ini bukanlah wilayah Laut Timur, dan itu adalah Tanah Suci Martialism. Itu karena lautan di ini bahkan lebih dalam, dan lautan itu benar-benar dalam tanpa dasar. Adapun dengan ombaknya, mereka bahkan lebih ganas. Bahkan gelombang terkecilnya saja, itu setinggi beberapa meter. Adapun langit biru dan awan putih di daerah ini, mereka juga lebih tinggi dan lebih jauh dari cakrawala. Namun apa yang meyakinkan Chu Feng bahwa tempat ini adalah, Tanah Suci Martialism bukanlah laut yang lebih dalam atau langit yang lebih tinggi. Tapi sebaliknya, itu adalah energi tak berbentuk namun terlihat yang terbang di seluruh dunia. Kekuatan bela diri, itu adalah energi asal yang kuat dari dewa bela diri. Di dunia ini, energi marsial ini bahkan lebih padat. Di tempat ini, kekuatan marsial, kekuatan surgawi, kekuatan yang mendalam, kekuatan asal dan bahkan kekuatan spiritual, mereka beberapa kali lebih padat daripada daerah Laut Timur dan benua 9 provinsi. Kemungkinan ini bahkan orang-orang yang tidak berlatih seni bela diri akan merasa bersemangat, dan juga bersih hanya dengan menghirup udara segar yang ada di sini. Jika seseorang dapat menghirup udara semacam ini setiap hari, bahkan orang biasa akan dapat hidup bertahun-tahun lebih lama.
Lalu tepat pada saat ini, suara burung mulai bergema. Selanjutnya, suara itu semakin dekat dan semakin dekat. Chu Feng mengangkat kepalanya, dan melihat sekawanan burung terbang ke arahnya dari cakrawala di kejauhan. Adapun burung-burung itu, Chu Feng tampak akrab dengan mereka. Terlepas dari apakah itu penampilan mereka atau suara yang mereka pancarkan, mereka tanpa ragu adalah burung pipit. Namun kawanan burung pipit biasa ini, masing-masing dari mereka itu sebesar burung elang. Tanah suci Martialism benar-benar seperti surga. Bahkan burung pipit saja mampu menumbuhkan kekuatan seperti ini. Melihat kawanan burung pipit itu, senyum penuh harap muncul pada Chu Feng. Dia tahu bahwa tempat ini akan menjadi perjalanan baru baginya. Wush! Tepat pada saat ini, beberapa sinar cahaya tiba-tiba muncul di langit yang kosong. Seperti bilah tajam, mereka terbang di atas kawanan burung pipit. Adapun dengan tempat-tempat yang mereka lewati, semua burung pipit itu akhirnya mati. Sebagian kecil hujan darah yang mengandung anggota badan, dan bulu burung pipit itu jatuh dari langit. Apa ini? Seru Chu Feng. Melihat pembantaian yang tiba-tiba ini tanpa peringatan, Chu Feng seketika saja menjadi bingung. Namun, perubahan di sekelilingnya hanyalah awal. Seketika, jumlah sinar cahaya tumbuh semakin banyak. Pada saat yang sama, mereka mulai menjalin satu sama lain. Pada akhirnya, jaring yang besar pun segera terbentuk, dan menghalangi wilayah lautan ini. Pembentukan. Siapa yang menciptakan formasi semacam ini di tempat ini? Seru Chu Feng. Pada saat ini, Chu Feng mulai mengerutkan keningnya. Dia sudah menyadari bahwa, sinar cahaya itu sebenarnya adalah sebuah formasi. Apalagi, itu adalah formasi yang sangat kuat. Formasi ini telah menyegel ke atas hingga ke langit biru, dan juga menyegel ke bawah hingga ke lautan. Selain itu, kekuatan pertahanannya juga sangat kuat. Bahkan jika itu adalah Chu Feng, dia tidak akan bisa melewatinya. Formasi itu telah sepenuhnya menyegel Chu Feng di tempat ini. Adapun dengan Chu Feng, dia tidak mampu memecahnya. Dengan kata lain, mungkin saja itu adalah formasi untuk menjebak Chu Feng sampai menemui kematiannya. Formasi ini tidak sesederhana di permukaan, gumam Chu Feng. Ketika Chu Feng mulai mencari-cari orang yang membuat formasi ini di sekitarnya, riak-riak mulai muncul di dalamnya. Perlahan-lahan, riak-riak itu terkondensasi bersama-sama. Pada akhirnya, mereka membentuk sosok cahaya. Sosok cahaya itu memiliki bentuk seseorang. Meskipun hanya sosok cahaya, tapi itu memiliki kultivasi yang sama dengan Chu Feng, yaitu tingkat 8 Martial Lord. Mengaum. Tepat setelah sosok cahaya berbentuk manusia ini selesai mengembun, sosok itu mengeluarkan tangisan aneh, lalu terbang ke arah Chu Feng, dan mulai menyerangnya. Sosok cahaya itu berbentuk manusia yang sangat kuat. Selain itu, kekuatan bertarungnya juga luar biasa. Serangan sosok itu yang memiliki kekuatan Lord Martial tingkat 8, itu bisa dikatakan sangat kuat di dunia. Namun tidak peduli seberapa kuat sosok cahaya itu, ini tidak ada artinya bagi Chu Feng. Chu Feng berdiri di sana tanpa bergerak, dan dia hanya mendengus dingin. Seorang penindas mungkin muncul sesuai keinginannya. Di saat pakaiannya melayang, kekuatan yang menindas seperti badai tak berbentuk, itu menyapu ke arah sosok cahaya berbentuk manusia tersebut. Serangan Chu Feng terlalu cepat. Sebelum sosok cahaya berbentuk manusia itu bisa bereaksi, serangan itu sudah diselimuti oleh kekuatan Chu Feng yang menindas. Setelah itu, sosok itu secara paksa dihancurkan menjadi berkeping-keping. Namun, sebelum gelombang pertama mereda, gelombang yang baru segera muncul. Setelah Chu Feng menghancurkan sosok cahaya berbentuk manusia itu menjadi potongan-potongan, sebelum dia bisa bersukacita karenanya, 10 figur cahaya berbentuk manusia pun terkondensasi di sekitarnya. Jika melihat dari penampilan luarnya, 10 sosok cahaya berbentuk manusia ini persis sama dengan sosok cahaya berbentuk manusia sebelumnya. Bahkan kultivasi mereka adalah tingkat yang sama, yaitu 8 Martial Lord. Akan tetapi, kekuatan pertempuran mereka benar-benar berbeda. 10 sosok cahaya itu berbentuk manusia.
Masing-masing dan setiap dari mereka itu memiliki kekuatan tak terhingga, dan juga dekat dengan tingkat 9 Martial Lord. Mengaum. Setelah 10 sosok cahaya berbentuk manusia ini muncul, mereka bertindak persis sama dengan sosok cahaya dari sebelumnya. Mereka meraung dan langsung bergegas menyerang Chu Feng. Namun, sooknya kali ini sama saja dengan yang terakhir. Chu Feng bahkan tidak bergerak. Dengan hanya kekuatannya yang menindas, dia memenggal 10 sosok cahaya itu sekaligus. Apakah ini tidak akan pernah berakhir? Ucap Chu Feng. Setelah memenggal 10 sosok cahaya ini, Chu Feng pun mengerutkan kening sekali lagi. Karena pada saat ini, 100 sosok cahaya berbentuk manusia muncul di sekelilingnya. Lebih jauh lagi, kultivasi dari 100 sosok cahaya ini tidak lagi tingkat 8 Martial Lord, dan mereka berada di tingkat 9 Martial Lord. 100 sosok manusia yang berbentuk cahaya itu berdiri ke segala arah di udara. Tidak hanya kekuatan mereka meningkat ke tingkat 9 Martial Lord, mereka juga tidak lagi menggunakan tangan kosong. Sebaliknya, masing-masing dari mereka memegang tombak cahaya. Adapun dengan tombak cahaya itu, mereka bukanlah tombak biasa. Mereka semua mengandung kekuatan yang kuat, dan itu menyebabkan semua sosok dari kekuatan cahaya itu meningkat dengan pesat. Wush 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 wush. 100 angka cahaya ini segera bergerak. Namun, mereka tidak secara membabi buta menyerang Chu Feng. Tapi sebaliknya, mereka benar-benar menciptakan formasi pembantaian yang mengelilingi Chu Feng. Sosok-sosok cahaya berbentuk manusia ini, mereka menjadi semakin kuat. Lebih jauh lagi, tidak hanya kultivasi mereka menjadi lebih kuat, bahkan pemikiran mereka telah meningkat. Seolah-olah mereka adalah mesin pembunuh yang tidak canggih, tapi mereka mulai secara bertahap mendapatkan kecerdasan luar biasa. Aku tidak tahu senior mana yang telah menciptakan formasi seperti ini di tempat ini. Junior ini baru saja tiba di tempat ini untuk pertama kalinya, dan aku tidak memiliki keluhan atau kebencian dengan kamu. Mengapa senior harus menggunakan formasi seperti itu, untuk membuat hal-hal sulit untuk junior ini? Ucap Chu Feng. Melihat bahwa sosok cahaya berbentuk manusia ini sekali lagi mulai datang ke arahnya untuk menyerang, Chu Feng memutuskan bahwa jika ini terus berlanjut, maka itu tidak akan ada habisnya. Dengan demikian, dia juga tidak membabi buta untuk melawannya. Sebagai gantinya, ia mulai mengelak, dan dengan tangkas menghindari serangan dari 100 sosok manusia yang berbentuk cahaya ini. Namun sayangnya, tidak hanya dia tidak menemukan satu orang pun di sekitarnya, kemungkinannya bahkan jika Chu Feng berteriak keras, itu masih tidak akan ada orang yang meresponnya. Satu-satunya yang hadir, itu hanyalah 100 sosok cahaya yang meraung dan menyerangnya. Baiklah, karena kamu ingin bermain, maka aku akan bermain denganmu. Aku benar-benar berharap untuk melihatnya, sampai sejauh mana evolusi formasi kamu ini dapat berkembang. Ucap Chu Feng. Melihat bahwa tidak ada jawaban darinya, Chu Feng pun menjadi marah. Kekuatan yang ia miliki adalah sesuatu yang paling dikenalnya. Meskipun Chu Feng hanya tingkat 8 Martial Lord, maka secara otomatis tidak ada Martial Lord lain yang bisa melawannya. Sosok itu sangat banyak, sehingga dia bahkan tidak menempatkan puncak level 1 Martial Kings di matanya. Dengan demikian, terlepas dari metode apa yang digunakan oleh sosok berbentuk manusia ini, terlepas dari seberapa kuat kekuatan pertempuran itu, mereka tidak dapat menahan satu pukulan pun. Membunuh mereka semua, itu seperti membunuh sepasukan semut. Namun, karena Chu Feng sudah marah, dia memutuskan untuk tidak membunuh mereka dengan metode serangan tunggal yang sederhana. Sebagai gantinya, dia bergegas ke kelompok sosok cahaya berbentuk manusia itu. Dan dengan anggota tubuhnya sebagai bilah tajam, dia memotong figur-figur cahaya berbentuk manusia itu menjadi 8 bagian satu demi satu. Harus dikatakan juga bahwa metode Chu Feng sangat kejam, dan itu juga agak tidak manusiawi. Namun untungnya, figur-figur cahaya ini bukanlah makhluk hidup yang sebenarnya. Karena kalau tidak, darah akan tercecer di semua tempat saat ini, dan anggota tubuhnya akan berjatuhan dari langit. Adegan itu akan sangat menakutkan jika disaksikan, karena Chu Feng saat ini agak marah.
Tanpa alasan, dia telah terjebak oleh seseorang. Ini sudah membuatnya agak marah. Namun di atas itu, tanpa alasan lain dia terkejut karena diserang oleh seseorang. Karena itulah, ia menjadi lebih marah lagi. Jika Chu Feng tidak menanggapi dengan beberapa metode yang tepat, maka dia benar-benar tidak akan bisa menahan kemarahan di hatinya. Meskipun Chu Feng membunuh dan memenggal sosok-sosok itu satu demi satu, 100 sosok bercahaya itu semuanya telah dilenyapkan olehnya dalam sekejap. Tidak ada satu pun yang tersisa, dan mereka semua telah dimusnahkan. Izinkan aku untuk melihatnya, metode lain apa yang kamu miliki, ucap Chu Feng. Setelah membunuh semua 100 sosok manusia yang berbentuk cahaya, Chu Feng merasa sangat tidak terkendali. Sementara dia dipenuhi dengan antusiasme, dia juga mengangkat kepalanya ke arah langit dan meraung. Pertama-tama, ia telah menunjukkan kondisi pikirannya saat ini. Dan yang kedua, dia juga pamer kepada siapapun yang telah menjebaknya di sini. Bersenandung. Seperti yang Chu Feng harapkan, setelah 100 sosok cahaya terbunuh olehnya, kekuatan lain yang kuat mulai mengembun dalam formasi. Hanya Sya, kekuatan yang sangat kuat ini akhirnya memadat menjadi sosok cahaya dengan hidung, mata dan garis besar di ranah Raja Bela Diri. Pada saat ini, sosok cahaya berbentuk manusia tingkat Martial King ini muncul di depan Chu Feng. Meskipun itu hanyalah Raja Bela Diri tingkat 1, tapi itu masih tanpa diragukan lagi adalah ahli di ranah Raja Bela Diri asli. Yo, ini benar-benar telah menjadi menarik sekarang, seru Chu Feng. Melihat sosok cahaya di tingkat Martial King, sukacita segera melintas melalui tatapan Chu Feng. Meskipun Chu Feng telah membunuh Jiang Qixia, yang merupakan seorang ahli di ranah Raja Bela Diri yang jenius, namun sayangnya, dia hanya bisa mengandalkan kultivasi orang lain. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan kultivasinya sendiri, untuk menghadapi lawan di tingkat Raja Bela Diri. Tahap Martial King benar-benar berbeda dari tahap Martial Lord. Meskipun Chu Feng memiliki kekuatan pertempuran yang luar biasa, tapi dia masih merasakan tekanan ketika menghadapi Raja Bela Diri yang berdiri di depannya. Itu benar, Chu Feng yang seorang dewa bela diri, itu tidak mampu mencapai kemampuan untuk benar-benar menghancurkan musuhnya, ketika dia dihadapkan dengan Raja Bela Diri tingkat 1. Ini tidak akan lagi sesederhana untuk membunuh dan memenggal sekelompok dewa bela diri. Namun, Chu Feng masih memiliki kepercayaan mutlak, karena dia tahu bahwa dia mampu melampaui lawannya. Wush! Tiba-tiba saja, Chu Feng berpindah tempat. Sebelum sosok cahaya mulai menyerang, Chu Feng sudah mengambil inisiatif untuk menyerangnya. Begitu dia pindah, dia langsung menyebabkan wilayah udara bergetar. Itu karena, Chu Feng tidak mampu menekan kegembiraannya, ketika dia bertarung melawan Raja Bela Diri untuk pertama kalinya. Boom 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 boom. Kecepatan Chu Feng sangat cepat. Hanya dalam sekejap, ia mencapai sosok cahaya tingkat Raja Bela Diri. Chu Feng tidak menggunakan keterampilan martial. Tapi sebaliknya, ia hanya mengaktifkan kekuatan martialnya. Dengan tangan kosong dan tinjunya, dia pun mulai menyerang Raja Bela Diri. Serangan Chu Feng sangatlah cepat. Bahkan saking cepatnya, sehingga orang hanya bisa merasakan kekuatan yang dipancarkan dari setiap serangan, dan tidak mampu melihat serangan itu sendiri. Adapun sosok cahaya tingkat Martial King itu, dia juga menanggapi serangan Chu Feng dengan tangan dan tinju kosong. Sosok itu juga tidak menggunakan keterampilan lain, dan dia bertemu dengan Chu Feng dalam pertempuran jarak dekat. Dia ingin membandingkan kekuatan mereka dalam jarak dekat, dan seperti apa pertempuran dan ketangguhan tubuh mereka. Pertempuran jarak dekat tanpa senjata, itu memang dapat menguji ketangguhan tubuh seseorang. Jika tubuhnya sekuat baja sedangkan tubuh lawannya hanya terbuat dari daging, maka tidak akan ada artinya bagi kedua belah pihak untuk bertempur. Hanya dengan perbedaan antara ketangguhan tubuh fisiknya, maka hasil dari pertempurannya sudah dapat ditentukan. Selain itu, pertempuran jarak dekat menekankan kecepatan reaksi seseorang. Dalam pertarungan jarak dekat, perubahannya benar-benar sangatlah konstan. Karena kenyataan bahwa jaraknya terlalu dekat, seringkali teknik yang digunakan oleh lawan seseorang,
itu akan menyebabkan seseorang tidak dapat bereaksi dalam waktu singkat, sehingga itu dapat menyebabkan seseorang kalah dalam pertempuran. Secara logis, itu tidak mungkin bagi seorang martial lord tingkat 8 untuk bertarung melawan raja martial tingkat 1. Terutama ini berlaku untuk pertempuran jarak dekat, dan itu bahkan lebih sulit. Karena bagaimanapun juga, raja bela diri berbeda dari dewa bela diri. Bahkan jika keduanya hanya dipisahkan oleh satu tahap, tetap saja jarak antara keduanya seperti langit dan bumi. Dalam situasi normal, bahkan jika ranah raja bela diri tidak melakukan langkah-langkah defensif saat menghadapi ranah dewa bela diri, maka masih akan sangat sulit bagi ranah dewa bela diri untuk melukai ranah raja bela diri. Itu karena tubuh ranah raja bela diri itu begitu sulit. Namun karena Chu Feng mengandalkan tubuh tangguhnya dengan Divine Lightning-nya, serta pengalaman pertempurannya yang luar biasa, dan kecepatan reaksinya juga tak tertandingi saat melawan ranah Martial King tingkat 1 itu. Tidak hanya dia tidak memberi jalan dalam pertempuran, dia malah memegang dominasi pertarungan. Martial King tingkat 1 yang lebih tinggi, itu sebenarnya ditindas oleh Martial Lord tingkat 8 yang lebih rendah. Jika seseorang melihat pemandangan ini, maka mereka pasti akan terkagum-kagum. Tiba-tiba saja, serangan kejutan tiba dari arah Chu Feng. Seperti kilat, dia tiba di belakang sosok cahaya. Dengan tipuan, dia menyebabkan sosok cahaya itu untuk melindungi kepalanya. Kemudian, dia menarik serangan tipuannya kembali, dan menusuk tangannya ke sosok tubuh cahaya seperti pisau tajam yang tak terbendung. Adapun tempat yang ditusuk tangan Chu Feng, itu bukanlah lokasi biasa, dan itu adalah dantian para kultivator. Untungnya, sosok cahaya berbentuk manusia di tingkat raja bela diri ini hanyalah gambar palsu yang dibentuk oleh formasi. Karena jika tidak, maka itu akan lumpuh tanpa kultivasi. Bahkan jika ia meninggalkan tubuhnya dan berubah menjadi kesadaran, kultivasi itu masih akan sangat rusak. Setelah serangan mendadak itu, sosok cahaya berhenti berkelahi dengan Chu Feng. Lalu sebaliknya, sosok itu berubah menjadi kabut cahaya di depan Chu Feng. Perlahan-lahan, sosok itu menjadi buram dan menghilang. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.